Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali kita berjumpa di majelis ini, dan kali ini insyaallah taala kita akan memulai kajian rutin kita di dalam membahas sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar. Beliau dikenal dengan Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala, yang berasal dari generasi abad ke-7 Hijriah, karena beliau wafat pada tahun 656 Hijriah. Jadi beliau termasuk ulama yang berasal dari abad ke-7 Hijriah. Kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh beliau rahimahullahu taala sengaja kita pilihkan karena beberapa alasan. Yang pertama, karena kitab ini termasuk di antara kitab para ulama mutaqaddimin, ulama-ulama kita yang terdahulu. Perlu kita perkenalkan kepada umat ini, dan ini merupakan kitab yang terbaik dalam bidangnya, yang ditulis dalam perkara targhib dan tarhib. Kemudian alasan yang kedua kami pilihkan karena kitab ini merupakan salah satu di antara proyek yang kami garap. Kami istilahkan dengan proyek Nasrus Sunnah, menyebarkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana selama ini kami menggarap 3 kitab yang kami syarah. Yang pertama kali adalah kitab Riyadhus Shalihin yang kami syarah melalui Radio An-Nasiha dan juga di Masjid Jannatil Firdaus. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Al-Adabul Mufrad, yang juga merupakan salah satu kajian di Radio An-Nasiha serta di Masjid Al-Haud Samata dekat kampus UIN. Kemudian yang ketiga adalah kitab ini, kitab At-Targhib wa Tarhib, merupakan salah satu kitab yang kami garap insyaallah taala. Sudah ada beberapa hadis yang kami syarah dari kitab ini, dan seperti biasanya metode yang kami gunakan dalam mensyarah hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kita bawakan lafaz hadisnya, kemudian setelah itu kita berikan syarah
Kemudian yang ketiga kita jelaskan para ulama yang meriwayatkan hadis ini di dalam kitab-kitab hadis mereka. Demikian pula terakhir kita akan nukilkan ya beberapa buah faidah yang bisa kita ambil dari setiap hadis yang kita bahas dari kitab-kitab tersebut. Taib. Kemudian alasan yang ketiga, kami sengaja memilihkan kitab At-Targhib wa Tarhib sebagai bahan kajian rutin di majelis ini karena At-Targhib dan At-Tarhib ini merupakan salah satu di antara metode pendidikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-Targhib artinya dorongan, motivasi, semangat. Kemudian tarhib adalah ancaman-ancaman dan peringatan-peringatan. Karena hati manusia ketika dia tidak mendapatkan targhib, motivasi dan anjuran, maka dia akan malas beramal. Kemudian hati manusia juga ketika dia tidak mendapatkan ancaman dan peringatan, maka dia akan lancang di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita dapati di dalam Al-Qur'an atau ke dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya dua metode ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan targhib, memberikan dorongan-dorongan dan motivasi bagi orang-orang yang beriman. Demikian pula sebaliknya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tarhib, memberikan ancaman-ancaman, kecaman-kecaman dan peringatan-peringatan supaya manusia tidak lancang di dalam melakukan dosa dan maksiat. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ini beberapa alasan sehingga kami merasa perlu untuk membahas kitab ini. Kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Azim Ibn Abdul Qawi Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian yang kedua, jadi alasannya tadi kenapa kita bahas kitab ini. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua, seperti kata sebagian orang, tak kenal maka tak sayang. Maka perlu kita jelaskan sekilas beberapa poin yang menjelaskan tentang biografinya penulis rahimahullah, biografinya Abdul Azim Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, penulis kitab At-Targhib wa Tarhib. Ini penting kita mengetahui biografi setiap dari ulama kita, apalagi kalau kita membahas kitabnya mereka. Ya. Apalagi kalau kita bahas kitabnya mereka, supaya kita mengerti nilai kitab yang kita pelajari. Bahwasanya kitab ini, kitab yang kita pelajari ditulis oleh orang-orang yang besar, oleh ulama besar, oleh orang yang hebat dalam ilmu agama. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, penulis kitab At-Targhib wa Tarhib yang biasa diringkas namanya dengan Al-Mundhiri rahimahullah, ini sebenarnya bukan nama, tapi ini namanya nisbah. Jadi para ulama biasa diberikan nisbah di belakang namanya, seperti Nabi SAW Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi. Ada yang dinisbahkan kepada sukunya, ada yang dinisbahkan kepada kakeknya atau negerinya. Ini Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, dikenal dengan Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya nama lengkapnya beliau
adalah Al-Hafidh Abu Muhammad, kunyanya Abu Muhammad Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdullah bin Salamah bin Sa'ad Al-Mundhiri. Beliau merupakan ulama yang berasal dari negeri Syam. Tapi kemudian keluarganya beliau pindah ke Mesir, dan di sanalah beliau tumbuh dan besar di negeri Mesir. Oleh karena itu terkadang beliau dikatakan Abdul Azim Al-Mundhiri Al-Misri, karena beliau tinggal setelah itu di negeri Mesir. Taib. Secara madhab, Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala bermadhab Syafi'i. Akan tetapi beliau bukanlah Syafi'iyah yang fanatik terhadap madhabnya. Taib. Kemudian tahun kelahirannya, Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, seperti yang disebutkan oleh para ulama kita dalam biografinya beliau, bahwasanya beliau lahir di suatu tempat namanya Fustat. Kalau tadi saya cari di Google, Fustat. Ini merupakan ibu kota Mesir yang pertama. Ya, ibu kota Mesir pertama sejak direbut oleh kaum muslimin pada masanya sahabat Amr bin Al-As As-Sahmi radhiyallahu anhu, ayah dari sahabat Abdullah bin Amr. Jadi direbut oleh Amr bin Al-As As-Sahmi radhiyallahu anhu. Jadi beliau lahir di kota Fustat, ya. Bahasa Arabnya Fustat. Ini merupakan ibu kota pertama Mesir sejak berada dalam genggaman kaum muslimin. Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala lahir pada tahun 581 Hijriah. Jadi beliau lahir pada tahun 581 Hijriah. Iya. Pada bulan Sya'ban. Kemudian dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala sejak beliau dilahirkan di kota Mesir, di negeri Mesir, beliau tumbuh berkembang di Mesir, dan beliau pada masa itu berada pada masa pemerintahan Ayyubiyun, dinasti Ayyubi, ya, Salahuddin Al-Ayyubi, ya, yang kita kenal. Maka beliau tumbuh pada masa tersebut. Setelah sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Syiah Rafidah. Iya, yang dikenal dengan Daulah Fatimiyah, dinasti Fatimiyah. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan negeri Mesir ke tangan pemerintah Ahlus Sunnah. Taib. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ketika Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala mulai menginjak masa dewasanya, beliau mulai berguru kepada beberapa orang guru, di antaranya gurunya yang bernama Abu Abdillah Al-Artahi. Abu Abdillah Al-Artahi. Beliau belajar Al-Quranul Karim kepada beliau ini. Kemudian beliau belajar fikih kepada seorang guru yang bernama Abdurrahman bin Muhammad Al-Qurashi. Abdurrahman bin Muhammad Al-Qurashi. Kemudian guru beliau yang ketiga bernama Al-Husain bin Yahya An-Nahwi. Beliau belajar adab kepada gurunya ini. Gurunya yang bernama Al-Husain bin Yahya An-Nahwi.
Setelah itu beliau belajar dari gurunya yang bernama Abdul Mujib bin Suhair Al-Ma'muni rahimahullahu ta'ala. Beliau belajar beberapa ilmu kepada gurunya ini. Kemudian yang terakhir di sini beliau dijelaskan ya dalam biografinya beliau bahwasanya beliau bermula sama beliau belajar dalam waktu yang sangat panjang kepada gurunya yang bernama Ali bin Al-Mufaddal Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Beliau mempelajari banyak kitab kepada gurunya ini sampai beliau lulus ya, artinya menyelesaikan ya pendidikannya, belajarnya kepada gurunya yang bernama Ali bin Al-Mufaddal Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Tentunya di sana masih ada guru-gurunya beliau lainnya, tidak sempat kita sebutkan di sini. Akan tetapi 3 orang tadi ini yang paling banyak berpengaruh terhadap perjalanan dan kehidupannya Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Taib. Kemudian perlu kita jelaskan di sini bahwasanya Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu taala bukan hanya belajar di negeri Mesir. Beliau berkeliling ke negeri-negeri Islam pada masa itu. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya beliau pernah melakukan rihlah, perjalanan panjang ke kota Mekah, untuk mengambil ilmu di sana dari para ulama yang ada di negeri Mekah. Setelah itu beliau melakukan perjalanan ke kota Damaskus. Ya, merupakan ibu kota negeri Syam pada masa itu. Setelah itu beliau juga belajar ke negeri Harran. Ini kampungnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Kemudian beliau juga belajar di negeri yang bernama Ar-Raha. Setelah itu beliau kembali ke negeri Mesir. Beliau belajar di kota Iskandariyah yang merupakan salah satu kota penting pada masa itu, merupakan salah satu di antara pusat keilmuan ya pada masa Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Setelah beliau melakukan rihlah yang panjang, beliau kemudian menetap di negeri Mesir. Mengajar di sana, beliau mengajar di tengah-tengah kaum muslimin. Beliau memiliki majelis di Masjid Al-Jami' yang ada di Pustat yang dikenal dengan Masjid Amr bin As radhiyallahu anhu, masjid yang dibangun oleh sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Dari sanalah kemudian keluar dan banyak ulama yang lahir dari tangan beliau. Di antaranya adalah murid beliau yang bernama Al-Hafidh Abu Muhammad Ad-Dimyati. Ya, Abu Muhammad Ad-Dimyati. Nama aslinya adalah Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati. Kemudian muridnya yang kedua adalah Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Kindi. Kemudian yang ketiga adalah Ahmad bin Muhammad Ibnu Zahiri. Kemudian yang keempat adalah Ismail Al-Qifti. Kemudian juga beliau punya murid yang bernama Abul Husain Al-Yunini rahimahullahu taala, seorang ulama yang sangat terkenal dikenal dengan Al-Yunini. Taib. Kemudian juga beliau punya murid yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Al-Kunnai. Al-Kunnai, pakai hamzah di belakangnya setelah alif. Al-Kunnai. Kemudian yang terakhir, ulama yang paling terkenal di antara murid beliau yang dikenal dengan Ibnu Daqiqil Aid Al-Qushairi rahimahullahu taala. Iya. Ibnu Daqiqil Aid Al-Qushairi ini merupakan salah satu di antara ulama yang dikenal akan ya kehebatannya dalam fikih, ya. Beliau merupakan guru dari Al-Hafidh Abul Hajjaj Al-Mizzi rahimahullahu taala. Hadirin sekalian yang kami muliakan,
Adapun pujian para ulama terhadap Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala, maka disebutkan oleh para ulama kita pujian demi pujian terhadap Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam terjemahnya Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala, seperti yang disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ketika membawakan biografinya Al-Hafidz Al-Mundhiri, kata beliau, Al-Imamul Hafidhu Al-Muhaqqiqu Syekhul Islami. Beliau katanya adalah seorang imam, seorang hafidh, seorang muhaqqiq. Kemudian dikenal sebagai apanya? Syekhul Islam, gurunya kaum muslimin. Ya. Di tempat yang lain dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, kana matinad diyanati. Al-Mundhiri rahimahullahu taala orang yang sangat kokoh agamanya, sangat kuat agamanya. Dan nusukin wa wara'in wa samtin wa jalalatin. Seorang yang memiliki ibadah, sifat wara', kemudian akhlak dan kemuliaan. Jadi beliau ini luar biasa ya, dikenal akan kekuatan agamanya beliau, kekokohan ya agamanya beliau. Beliau seorang yang sangat rajin dalam beribadah, orang yang dikenal sifat waraknya, orang yang dikenal akan keindahan akhlaknya, dan seorang yang sangat mulia di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian dijelaskan oleh muridnya Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala yang bernama Izzuddin Al-Halabi rahimahullahu taala, katanya kana adiman nadhiri fi ma'rifati ulumil hadithi ala ikhtilafi fununi. Dahulu katanya Al-Hafidz Al-Mundhiri adalah orang yang tidak ada tandingannya dalam mengenal ilmu hadis. Ala ikhtilafi fununi, dalam berbagai cabang ya keilmuan yang ada di dalamnya. Aliman bi sahihi wa sakimi, seorang yang sangat paham tentang sahih dan dhaifnya suatu hadis, wa ma'lulihi wa turukih, demikian pula hadis yang berpenyakit dan jalur-jalur periwayatannya. Mutabahhiran fi ma'rifati ahkamihi wa ma'anihi wa muskilihi, demikian pula beliau adalah seorang yang sangat luas ilmunya dalam mengetahui hukum-hukum hadis, makna-maknanya, dan ya muskilah ya, artinya permasalahan yang rumit di dalam ya ilmu hadis. Jadi beliau ini dikenal sebagai ulama hadis. Dan seorang ulama dikatakan hafidh, ya, ulama yang digelari dengan al-hafidh ini merupakan ulama yang sangat luas ilmunya dalam bidang hadis. Dia menguasai mustalah hadis, menguasai al-jarh wa ta'dil, ya, dan menguasai cabang-cabang ilmu yang lainnya dalam ilmu hadis. Dan dijelaskan oleh sebagian ulama kita bahwasanya seorang ulama ketika digelari dengan al-hafidh, maka syaratnya dia harus menghafal 3.000 hadis beserta dengan sanadnya. Beserta dengan sanadnya. Dan perlu kita ketahui bersama jamaah sekalian bahwasanya hadis-hadis yang ada di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ini merupakan hasil imla atau hasil dikte yang disampaikan oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah kepada muridnya yang menulis kitab ini. Jadi sebenarnya kitab At-Targhib wa Tarhib ini sebenarnya adalah hasil imla, kemudian ditulis dan diterima oleh muridnya yang menulis dan mendengarkan
hadis-hadis tersebut dari Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Oleh karena itu Syekh Al-Albani yang datang berikutnya di zaman kita ini, seorang ulama hadis dari negeri Yordania, ketika beliau melakukan studi terhadap kitab At-Targhib wa Tarhib, beliau memisahkan hadis-hadisnya yang sahih dan hadis-hadisnya yang dhaif. Beliau jelaskan ketika itu bahwasanya apa yang dituliskan di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ini seperti yang disebutkan sendiri oleh Al-Mundhiri rahimahullah, itu merupakan hasil dikte yang beliau sampaikan kepada muridnya. Tidak ada kitab di depan beliau, tapi beliau langsung keluarkan dari hafalannya. Oleh karena itu kata beliau, apabila kalian menemukan ada hadis-hadis yang keliru, ada sebagian, itu sebagian saja bukan semuanya. Ada sebagian kecil hadis yang keliru, beliau keliru sebagian lafadznya, kata Syekh Al-Albani, ini perlu kita pahami, perlu kita berbaik sangka bahwasanya ini adalah sesuatu yang wajar, karena apa yang beliau sampaikan itu merupakan hasil dari hafalannya beliau. Beliau diktekan langsung kepada muridnya seakan-akan ada kitab di depannya. Lebih dari itu jamaah sekalian, kitab At-Targhib wa Tarhib ini disusun oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala, kitab per kitab. Kemudian di bawah kitab ada bab-bab yang beliau susun. Beliau susun di dalam kepalanya, dari kepalanya beliau keluarkan langsung, seakan-akan beliau menulis kitab itu langsung, padahal sebenarnya itu hasil diktean yang beliau sampaikan kepada murid-muridnya. Nanti kita lihat jamaah sekalian, di antara kesalahan-kesalahan tersebut dan kesalahan-kesalahan tersebut dibandingkan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau riwayatkan secara benar, sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kalau kita perbandingkan tidak ada nilainya kesalahan beliau. Mungkin kalau kita perbandingkan mungkin 10% dari kitab tersebut. Beliau keliru sebanyak 10%. Itu pun sudah banyak. Dan itu merupakan kekeliruan yang masih bisa ditolerir. Misalnya beliau terkadang meriwayatkan sebuah hadis, beliau nisbahkan kepada seorang ulama secara keliru. Misalnya dia nisbahkan kepada Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Padahal hadis itu ada di dalam kitabnya lain, kitab Az-Zuhud. Atau sebaliknya, dia nisbahkan kepada kitab Az-Zuhud karyanya Imam Ahmad rahimahullah, tapi justru beliau nisbahkan hadis itu. Beliau sandarkan hadis itu di dalam kitab Al-Musnad karyanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi ada beberapa kesalahan jamaah sekalian, itu bisa dimaklumi karena apa yang beliau sampaikan merupakan hasil diktenya beliau kepada murid-muridnya. Jadi ini luar biasa Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, sampai beliau digelar dengan Khatimatul Huffaz, penutupnya para penghafal hadis. Karena setelah itu tidak akan ditemukan lagi ulama-ulama yang sehebat hafalannya Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah. Bayangkan kitab hadis-hadis yang ada di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ini sekitar kalau tidak salah 10.000 hadis. 10.000 hadis beliau bawakan di dalam kitab ini. Beliau diktekan kepada muridnya langsung dari hafalannya. Tidak ada satu kitab pun tidak ada di depannya. Seakan-akan ketika beliau menyampaikannya, seakan-akan ada kitab yang beliau letakkan di depannya. Padahal sama sekali tidak ada kitab yang beliau letakkan di depannya. Semata-mata apa yang beliau diktekan kepada muridnya berasal dari
hafalan beliau. Baik. Ini merupakan keajaiban para ulama kita di dalam menghafal hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka hafal, apalagi Al-Qur'anul Karim. Kalau Al-Qur'an enggak usah ditanya. Ya, pasti mereka hafal. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian perlu kita sebutkan di sini beberapa kitab yang pernah beliau tulis selain dari kitab At-Targhib wa Tarhib. Maka di antara kitab yang beliau tulis setelah At-Targhib wa Tarhib, yang kedua adalah Kifayatul Muta'abbid. Kifayatul Muta'abbid. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Mukhtasar Sunani Abi Daud. Mukhtasar Sunan Abi Daud. Ini ringkasan bagi Sunan Abi Daud. Kemudian yang keempat adalah Mukhtasar Sahih Muslim. Mukhtasar Sahih Muslim. Kemudian yang kelima adalah Al-Muwafaqat. Yang kelima adalah kitab yang berjudul Al-Muwafaqat. Di sana ada kitab Al-Muwafaqat yang ditulis oleh Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Ini beda dengan kitab Al-Muwafaqat yang ditulis oleh Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Baik, kemudian kitab yang keenam adalah Syarhut Tanbih. Syarhu At-Tanbih. Ini syarat terhadap kitabnya seorang ulama kita yang bernama Abu Ishaq Asy-Syairazi rahimahullah. Asy-Syairazi ini menulis kitab dalam usul fikih dikenal dengan At-Tanbih. Maka disyarah oleh Al-Hafidz Abdul Azim Al-Mundhiri rahimahullahu taala, beliau berikan judul dengan judul Syarhut Tanbih. Syarah artinya penjelasan terhadap kitab At-Tanbih. Dan konon kabarnya kitab ini merupakan kitab yang sangat tebal. Ya. Taib. Kemudian kitab yang ketujuh, beliau juga menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Khilafiyat. Al-Khilafiyat. Kemudian kitab yang kedelapan, judulnya At-Takmilah li Wafayatin Naqalah. At-Takmilah li Wafayati An-Naqalah. Atau biasa diringkas dengan At-Takmilah. Kemudian yang kesembilan dan terakhir, beliau juga menulis kitab yang berjudul Al-Mu'jam Al-Mutarjam. Al-Mu'jam Al-Mutarjam. Ini beberapa karya tulisnya Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Setelah beliau menghabiskan umurnya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengajarkan ilmu agama, menulis kitab-kitab yang sangat banyak, beliau kemudian wafat. Beliau wafat pada tahun 656 Hijriah di kota Mesir. Beliau wafat di kota Mesir. Jadi beliau lahir di Mesir, meninggal di di negeri Mesir. Taib. Demikian biografi ringkas Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Biografinya beliau bisa dilihat dalam beberapa kitab. Di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Taghribardi rahimahullah, berjudul An-Nujumu Az-Zahirah. Demikian pula ulama kita yang bernama Ibnul Imad dalam kitabnya Sadaratul Dhahab. Kemudian yang ketiga adalah kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karyanya Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi rahimahullah. Ya, di sana beliau bercerita panjang tentang biografinya Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah. Dan yang terakhir seorang ulama yang bernama Ibnu Subki rahimahullah dalam kitabnya Tabaqatu Asy-Syafi'iyyatil Kubra. Ini sekilas biografinya Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah taala, seorang ulama hadis, ulama fikih, ya, seorang ulama usul, bahkan beliau juga adalah seorang ulama tafsir.
Keluasan ilmu yang seperti ini jamaah sekalian didapatkan oleh para ulama yang terdahulu, karena pada masa itu ulama-ulama besar masih banyak ya di negeri-negeri kaum muslimin. Para penuntut ilmu melakukan rihlah, melakukan safar, perjalanan menuntut ilmu ke negeri-negeri Islam pada masa itu. Dan pada masa itu negeri-negeri Islam masih bersatu di bawah panji Islam, di bawah khilafah dan kerajaan Islam. Oleh karena itu para penuntut ilmu di masa itu masih bebas untuk bepergian dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Beda halnya kita di masa ini, kalau kita ingin berpindah dari satu negara ke negara yang lain, kita butuh visa, ya, butuh tiket, kemudian juga ya administrasi lainnya. Apalagi di masa ini ada pandemi misalnya, butuh ya surat sertifikat ya, vaksin ya, tambah susah lagi. Tapi di masa para ulama kita yang terdahulu, sebelum khilafah Islamiyah runtuh, para penuntut ilmu bebas berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Dan apa yang mereka lakukan berupa perjalanan menuntut ilmu jamaah sekalian, yang kemudian hari menghasilkan ilmu yang sangat banyak karena kesabaran dan keikhlasan mereka dalam melakukan rihlah dan perjalanan menuntut ilmu. Jangan pernah kita bayangkan jamaah sekalian bahwasanya mereka mencari ilmu seperti mudahnya kita hari ini mencari ilmu. Pada masa itu mereka menggunakan kendaraan yang lambat. Onta, kuda paling cepat, bahkan ada di antara mereka menggunakan keledai, bahkan sangat banyak di antara penuntut ilmu yang berjalan kaki dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Ada seorang ulama kita yang bernama Bishr Al-Hafi rahimahullah ta'ala pernah mengalami kencing darah karena panjangnya perjalanan beliau berjalan kaki. Jadi beliau berjalan kaki dalam mencari ilmu. Berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Ini antar negara mereka jalan kaki. Ratusan kilo bahkan ada ribuan kilo. Ya, sandalnya mereka habis. Mau tidak mau harus kaki ayam. Akhirnya Bishr Al-Hafi rahimahullah ta'ala kencing darah karena melalui padang pasir yang tandus. Belum lagi pada masa itu mungkin musim panas. Akhirnya cairan di tubuhnya kurang ya. Akhirnya yang keluar dari dirinya adalah kencing berupa darah. Ya. Di sana ada ulama kita yang bernama Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Seperti yang dinukilkan kisah hidupnya dalam menuntut ilmu oleh seorang anaknya yang bernama Abdurrahman Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Ceritakan oleh anaknya dalam muqaddimahnya terhadap kitab yang berjudul Al-Jarh wa Ta'dil yang beliau tulis. Beliau ceritakan di sana bagaimana kisah perjalanannya ayahnya yang bernama Abu Hatim Ar-Razi. Ya. Diceritakan bahwasanya beliau pernah menuntut ilmu bersama dengan 3 orang temannya dari satu daerah yang bernama Ar-Ray. Kalau kita buka di Google namanya Ar-Ray. Kalau Arabnya Ar-Rayu. Ya. Orang yang berasal dari sana dikenal dengan Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi. Sekarang ini kalau tidak salah masuk dalam wilayah Kuwait. Dari sanalah beliau melakukan perjalanan panjang bersama dengan 2 orang temannya, satunya orang tua, satunya anak muda. Dan beliau waktu itu juga masih muda umurnya. Beliau keluar bertiga dengan temannya ini.
Karena panjangnya perjalanan mereka jamaah sekalian, ya, panjangnya perjalanan mereka menyebabkan mereka kehabisan bahan makanan, kehabisan air, ya. Kemudian mereka lapar, tidak ada rumah yang mereka lewati. Yang mereka lewati jamaah sekalian adalah gunung-gunung yang tandus, padang pasir yang mereka lewati. Tidak ada kehidupan, tidak ada air. Kalau kita mungkin jalan kaki dari Makassar ke Pinrang misalnya, atau ke Mamuju, atau bahkan ke Palu misalnya, masih ada di samping kiri kanan kita air, sungai, tanaman-tanaman yang bisa dimakan kalau dalam kondisi darurat misalnya. Ini mereka satu persatu pingsan. Yang pertama temannya tadi ya, orang tua ini, saya lupa namanya, disebutkan namanya, tapi saya lupa. Kemudian yang kedua temannya yang kedua anak muda ini pingsan juga. Setelah itu mereka berjalan berdua cari makanan, bantuan, air kah ya. Ternyata temannya ini juga jatuh pingsan. Terakhir adalah Bu Hatim Ar-Razi. Beliau melanjutkan perjalanan cari bantuan makanan, ya, air. Lagi-lagi beliau juga jatuh pingsan di pinggir pantai. Ya, perhatikan bagaimana penderitaan mereka. Di pinggir pantai jamaah sekalian, beliau baru ditemukan oleh orang-orang yang baru berlabuh, ya. Kapten kapal beserta dengan, ya, awak, ya, anak buahnya, ya, ABK-nya. Dia temukan Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Dia perhatikan raut wajahnya, pakaiannya. Wah, ini katanya penuntut ilmu ini. Tampak dari cara berpakaiannya, dia adalah seorang penuntut ilmu. Di tangannya ada kitab, di tangannya ada pena. Pasti nih katanya penuntut ilmu ini. Saya harus tolong ini. Akhirnya diberikanlah makan, ya, diberikanlah minum. Ya, baru beliau kemudian sadar ketika itu ya. Jadi beliau pingsan, disiram dulu mukanya dengan air supaya sadar. Setelah itu dikasih makan, dikasih minum. Ya. Kemudian beliau ditanya oleh kapten kapal itu, katanya, "Wahai pemuda, hendak kemana? Ya, kamu ini hendak kemana?" Iya. Katanya, "Saya hendak melanjutkan perjalanan ke daerah yang bernama Naisabur." Ya, Naisabur ini kalau tidak salah ya, masuk dalam wilayah kekuasaan Rusia pada hari ini. Iya. Kemudian kata kapten kapal ini, "Taib, biar saya antarkan Anda, kita sama-sama naik perahu ke daerah Naisabur, tapi kita nanti akan singgah di beberapa tempat, nanti saya akan antarkan Anda ke tempat tersebut." Katanya, "Enggak usah, karena masih ada teman saya harus jemput di tempat yang jauh sana. Tadi saya tinggalkan mereka karena mereka semua pingsan. Ya, mereka butuh air, butuh makanan. Saya harus jemput mereka, kemudian setelah itu saya lanjutkan perjalanan." Akhirnya beliau pergi jemput temannya, dua orang ini. Lalu mereka kembali ke tempat semula, tempat di pinggir pantai, bertemulah kembali dengan kapten kapal itu. Ditanya lagi, "Bagaimana? Kalian mau ikut atau tidak?" Katanya, "Kami, ya, kayaknya kami tidak bisa ikut karena ada beberapa tempat yang kami ingin singgahi sebelum sampai ke negeri Naisabur." Kemudian akhirnya kapten kapal itu katakan bahwa, "Taib, begini saja, nanti saya kasih surat pengantar. Di sana di Naisabur ada seorang teman saya gubernur. Kalau kamu sampai di sana nanti, sampaikan salam dari saya dan berikan surat ini, kalian tinggal di sana." Akhirnya beliau melanjutkan perjalanan menuntut ilmu ya, menuju Naisabur dan beberapa negeri yang beliau ingin tuju setelah itu, diantaranya adalah Mesir juga. Maka beliau melakukan perjalanan panjang seperti ini dari satu negara ke negara lainnya. Ini jalan kaki.
ya, jalan kaki. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan jamaah sekalian, lagi-lagi kehabisan makanan, air. Ada air tapi air laut. Terpaksa mereka minum air laut. Makanan tidak ada, tiba-tiba ada penyu naik ke daratan. Ya, kemudian mereka pertama kali melihat penyu. Ini katanya bagaimana ini kita mau makan hewan ini atau bagaimana ini? Kita juga tidak punya korek. Mau dimasak tidak ada korek. Kalau ada pun korek tidak ada panci. Waduh, kita ini sudah kelaparan ini. Kemudian ada teman yang bertanya, kira-kira hewan ini halal atau tidak? Katanya, anggap saja halal karena yang kita sudah lapar nih, kita darurat ini. Akhirnya mereka berpikir bagaimana caranya memecahkan penyu ini. Mana yang besar, penyu atau kura-kura? Penyu ya? Penyu ya. Jadi yang mereka dapatkan penyu karena disebutkan besar di situ ya. Penyu, sulahfat bahasa Arabnya. Jadi mereka ambil batu besar kemudian ditimpakan di atas penyu tersebut. Akhirnya pecah, keluarlah kuning-kuning. Akhirnya mereka jijik lagi mau makan. Lama mereka pandangi, ini katanya bagaimana ini? Kita jijik untuk makan ini. Akhirnya mereka sudah sangat kelaparan, barulah mereka memberanikan diri untuk mencicipi penyu yang mentah tersebut. Katanya daripada kita ini kelaparan, kita mati di sini, lebih kita makan saja. Ya, perhatikan bagaimana kesabaran para ulama kita dan penderitaan mereka dalam mencari ilmu. Oleh karena itu apa yang mereka dapatkan berupa ilmu itu sangat lezat mereka rasakan. Tidak sama di zaman kita ini, semua serba ada kitab, ya. Kalau kita tidak sempat dengar rekaman, dengar streaming, ya, tidak ada pengorbanan kita, semuanya serba santai. Makanya ilmu yang kita dapatkan juga tidak berkah. Karena tidak ada pengorbanan dan penghormatan kita terhadap ilmu. Kita tidak semangat dalam mendatangi majelis-majelis ilmu. Padahal para ulama kita yang terdahulu semangat mereka dalam mendatangi majelis-majelis ilmu itu luar biasa. Ya. Luar biasa mereka mendatangi majelis-majelis ilmu. Sampai ada di antara mereka yang datang sebelum sholat subuh. Jadi gurunya biasa menyampaikan ilmu pada masa itu, biasa hadir 500 orang, 1000 orang. Bahkan terkadang seorang guru yang dikenal keilmuannya pada masa itu seperti Imam Ahmad rahimahullah, masjid biasanya tidak cukup karena hadir ketika itu 5.000 jamaah. 500 diantaranya menulis ilmu dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, 4.500 sisanya hanya datang sekedar mendengarkan ceramahnya Imam Ahmad rahimahullah. Sambil melihat akhlaknya Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Disebutkan juga dalam kisah perjalanan menuntut ilmunya Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Sudah azan ya? Sudah? Baik. Disebutkan dalam biografinya beliau juga bagaimana kisahnya beliau mencari ilmu. Pernah di suatu hari beliau membeli ikan. Karena waktu itu ada berita bahwasanya syekhnya, gurunya hadir karena sakit. Kemudian beliau pergi beli ikan di pasar. Iya. Setelah beli ikan, pulang ke rumah ketemu temannya di jalan, katanya, ada informasi baru. Ya, syekh katanya sudah sehat. Beliau ingin mengisi sekarang ini. Semua katanya santri harus hadir. Semua penuntut ilmu harus hadir mendengarkan syekh. Akhirnya beliau simpan ikannya di rumah sampai membusuk.
Beliau datang lebih mengutamakan majelis ilmu. Beliau datang mendengarkan ilmu dari gurunya. Karena Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah adalah seorang penuntut ilmu yang sangat dikenal kerajinannya. Beliau tidak mau berada di barisan belakang. Selalu beliau mau berada di barisan depan. Ya, pulang dari majelis ilmu, beliau dapati ikannya sudah membusuk. Tapi karena kantong lagi kering, kalau dibuang sayang sekali katanya, daripada dibuang, tidak ada juga dimakan, paling dimakan nasi. Ya, akhirnya beliau bersihkan ikan itu, beliau cuci dengan baik-baik, lalu beliau memasaknya. Dalam keadaan ikan itu sudah bau-bau sedikit. Ya, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah taala juga disebutkan kisahnya beliau dalam menuntut ilmu. Luar biasa kesabarannya beliau ini. Pernah di suatu hari beliau betul-betul sudah kehabisan uang di kantong. Akhirnya beliau menjual satu persatu apa yang bisa dijual dari pakaiannya, sarungnya, celananya, sampai tersisalah ketika itu tinggal celananya, celana panjang sirwalnya, beliau sudah jual pakaian atasnya juga. Daripada hanya kelaparan. Tidak ada juga uang, tidak juga orang yang bantu, kasihan. Mau juga kerja, mau kerja apa? Susah pekerjaan. Kalau kita mau kerja, tidak belajar. Akhirnya beliau seperti ini keadaannya. Tibalah suatu hari beliau pernah menyabit rumput di luar rumah. Beliau masak seperti halnya memasak sayur. Beliau makan. Untuk bertahan hidup. Akhirnya di suatu hari beliau karena sudah tidak ada lagi yang bisa dijual, tinggal celananya. Beliau tidak hadir ketika itu. Semua teman-temannya merasa heran, kemana Abu Hatim? Biasanya dia adalah orang yang paling rajin hadir. Ternyata jamaah sekalian, beliau tidak keluar karena beliau malu menampakkan dirinya, tinggal celana panjang dia pakai, bajunya di atas sudah habis, dia jual. Datanglah seorang temannya yang pemurah. Dia datangi, dia tanya, wahai Abu Hatim, kenapa baru kali ini kamu tidak ikut majelis? Biasanya kamu adalah orang yang paling rajin, paling depan duduknya. Hari ini kamu tidak datang, Syekh tadi ngajar. Katanya, saya tidak sempat hadir karena seperti apa yang Anda lihat, pakaian saya sudah habis semua, tinggal celana yang saya pakai ini. Ini pun juga badan saya di atas ini sudah tidak ada pakaiannya, tidak ada yang menutupi. Akhirnya karena temannya ini kasihan melihat Abu Hatim, akhirnya diberilah uang 2 dinar. Dia katakan bahwasanya silakan Anda pakai untuk membeli makanan, beli pakaian 1 dinar. Kemudian 1 dinar lagi silakan Anda lunasi utang penginapan Anda. Jadi pada masa itu penuntut ilmu tinggal di asrama-asrama, penginapan-penginapan. Bukan di asrama santri, tapi mereka cari tempat sendiri, mereka gunakan untuk bermalam tinggal di situ. Iya. Ini pengorbanan para ulama kita dari masa ke masa sampai kemudian lahir karya tulis mereka yang kita manfaatkan, kita rasakan keberkahannya sampai hari ini karena keikhlasan dan kesabaran mereka dalam mencari ilmu. Maka Allah juga berkahi ilmu mereka. Ya. Maka Abu Hatim misalnya rahimahullah meninggalkan sebuah karya tulis yang berjudul Al-Jarh wa Ta'dil yang ditulis dan disusun ulang oleh anaknya yang bernama Abdurrahman bin Abi Hatim. Di dalamnya terdapat tanya jawab antara beliau dengan ayahnya, Abdurrahman dengan ayahnya yang bernama Abu Hatim ini, tanya jawab tentang rawi-rawi hadis yang di kemudian hari menjadi referensi dan rujukan para ulama yang datang setelah Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Ya. Maka tidak ada ulama, tidak ada penuntut ilmu kecuali pasti dia akan
mengambil ilmu tentang al-jarh wa ta'dil dari kitabnya Abu Hatim Ar-Razi. Ya, bayangkan ya, andaikan beliau tidak ada, andaikan beliau tidak menuntut ilmu dengan segala penderitaan ya, kesabaran beliau, kira-kira berapa banyak rawi-rawi hadis yang luput dari kita sehingga kita tidak mengetahui dengan baik ya derajat-derajat hadis yang diriwayatkan oleh manusia dari masa ke masa. Maka dengan berkat ilmu yang beliau pelajari, kemudian beliau wariskan kepada anaknya, lalu ditulis anaknya dalam kitab yang berjudul Al-Jarh wa Ta'dil, maka sampai hari ini kita merasakan buah ilmu yang beliau pernah tulis. Di setiap ulama, setiap penuntut ilmu yang datang setelah beliau pasti berutang kepada Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Semua ini lahir jamaah sekalian karena keikhlasan mereka dalam mencari ilmu dan kesabaran mereka. Ada beberapa kisah yang sempat saya kumpulkan. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita kisahkan ya sebagian dari kisah-kisah tersebut. Sengaja yang saya kumpulkan dalam satu file. Setiap kali saya baca kitab ada kisah menarik dari penuntut ilmu, saya kumpulkan dalam satu file. Ya, kadang saya ceritakan sebagiannya untuk motivasi bagi kita. Karena kadang kalau kita tidak pernah mendengar kisah-kisah seperti ini, kadang kita ini sudah merasa menderita dalam cari ilmu. Kadang kita sudah merasa capek. Kadang kita ini merasa sudah ya banyak pengorbanannya, banyak penderitaannya, lebih susah daripada ulama-ulama dahulu. Padahal tidak ada nilai kesusahan kita dibandingkan kesusahan dan penderitaan mereka. Ya, belum ada di antara kita ini yang pernah jalan kaki dari rumahnya ke sini. Kecuali kalau dekat rumahnya, ya. Ini mereka jamaah sekalian, jalan kakinya bukan puluhan kilo, ratusan kilo. Bahkan ribuan kilo jamaah sekalian, sampai ada di antara mereka yang aus sandalnya, bahkan ya kencing darah karena mereka melakukan perjalanan panjang. Bahkan ada di antara mereka jamaah sekalian, seorang ulama dari Andalusia, Spanyol ya hari ini, itu naik perahu diombang-ambing oleh badai di lautan, barulah sampai di kota Baghdad, 7 bulan lamanya di lautan. Nenek saya pernah cerita, katanya jamaah haji di zamannya, naik haji ke Mekah itu 1 bulan. Bawa kompor memang, bawa beras, saya kapar barang ya dipakai pada masa itu. Iya. Katanya sudah permisi memang sama keluarganya. Artinya kalau saya hidup, alhamdulillah, kalau tidak, ya mungkin sudah ajal. Karena perjalanan berbahaya. Ya, seperti itulah yang dialami ulama kita ini yang berasal dari Spanyol, mau belajar ke kota Baghdad yang merupakan pusat keilmuan ketika itu, diombang-ambing oleh badai lautan selama 7 bulan lamanya di lautan. Iya, baik. Saya kira demikian ya apa yang perlu kita jelaskan pada kesempatan kali ini, dan ini merupakan mukaddimah, pendahuluan bagi kajian rutin kita dalam membahas kitab Targhib wa Tarhib karya Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Nanti pertemuan berikutnya kita langsung masuk ke isi kitab ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan taufiknya bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.